Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manajer Manchester United Erik ten Hag mengambil keputusan yang tidak biasa pada pekan ke-9 Liga Inggris 2022-2023 melawan Newcastle United pada Minggu 16 Oktober 2022. Ia hanya melakukan satu pergantian pemain. Satu-satunya pemain yang diganti adalah Cristiano Ronaldo. Momen tersebut terjadi di menit ke-72 saat Marcus Rashford yang dimasukkan ke lapangan. Itu jadi pergantian pertama dan terakhir yang dilakukan MU di laga tersebut. Ten Hag sama sekali tidak melakukan pergantian lainnya. Jika melihat bangku cadangan MU, sebagian besar adalah pemain-pemain muda. Namun Ten Hag menjelaskan bukan tidak percaya dengan para pemain muda tersebut. Alasannya melakukan satu pergantian karena ia percaya dengan para pemain yang ada di lapangan. Oleh sebab itu ia tidak melakukan pergantian lagi. Manchester United menyertakan 9 pemain di bangku cadangan dengan salah satunya seorang kiper Tom Heaton. Termasuk Heaton, Manchester United hanya punya 4 pemain senior. 3 pemain senior lainnya adalah Marcus Rashford, Victor Lindelof, dan Tyrell Malacia. 6 pemain lainnya adalah pemain muda. Erik ten Hag menegaskan untuk tidak terpengaruh dengan keputusan yang baru saja dibuatnya. Ia hanya ingin fokus menatap laga selanjutnya. Manchester United imbang melawan Newcastle United dalam lanjutan Liga Inggris. Manajer Manchester United Erik ten Hag merasa setan merah semestinya bisa menang. Performanya bagus, clean sheet, kami menekan dengan baik, kami mengendalikan permainan dan secara bertahap kami bagus dalam menguasai bola, terutama di babak kedua. Kami kemudian mendikte permainan dan pada akhirnya kami bisa. Kami seharusnya mencetak gol kemenangan, 1 dari Fred, dan kemudian Marcus Rashford harus mencetak gol. Kami pantas menang, dan itu adalah pujian besar bagi tim bahwa kami pantas mendapatkannya dengan penampilan fisik melawan salah satu tim paling fisik di Liga. Mereka, pemain Newcastle United, semua mengalami kram dan kami bisa lanjut terus. Tim memahami dari ke depan ke belakang, kami bekerja sama bersama, kami sulit dikalahkan dan kami harus terus melakukannya. Ten Hag menegaskan. Manchester United menurunkan 11 pertama yang tidak biasa pada pekan ke-9 Liga Inggris 2022-2023 kontra Newcastle. Tidak ada duet Christian Eriksen dan Scott McTominay di lini tengah Manchester United. Sebagai gantinya, manajer Erik ten Hag memasang duet asal negeri Samba. Mereka adalah Casemiro dan Fred. Selepas laga, Erik ten Hag menjelaskan kepada awak media bahwa Eriksen sedang sakit. Hal yang sama sebenarnya dialami oleh Marcus Rashford. Namun Marcus Rashford bermain di menit 72, sedangkan Eriksen tidak dimainkan sama sekali. Eriksen sedang sakit, Rashford juga kok. Dia tidak begitu fit, tetapi dia punya energi untuk bermain di beberapa belas menit yang tersisa, ujarnya dilansir dari Metro. Ada kejadian menarik sebelum laga pekan ke-9 Liga Inggris 2022-2023 antara Manchester United versus Newcastle United dimulai. Minggu 16 Oktober 2022, manajer tersukses Manchester United Sir Alex Ferguson turun ke lapangan untuk memberikan trofi penghargaan. 2 trofi itu diserahkan kepada 2 pemain. Mereka adalah Cristiano Ronaldo dan David De Gea. Cristiano Ronaldo mendapatkan trofi dari Sir Alex untuk memperingati golnya yang ke-700 di level klub. Sementara David De Gea mendapatkan trofi untuk memperingati pertandingan ke-500 bersama Manchester United. Trofi itu diberikan di depan seluruh penonton yang hadir di Old Trafford. Sayangnya, trofi tersebut gagal menambah motivasi pasukan The Red Devils untuk memenangkan pertandingan. Di akhir laga, Manchester United hanya bermain imbang 0-0 dengan Newcastle United.
Manchester United tidak berkutik menghadapi Newcastle United pada pekan ke-9 Liga Inggris 2022-2023. Walaupun didukung puluhan ribu pendukungnya yang memadati Old Trafford, Manchester United hanya bisa bermain imbang tanpa gol melawan Newcastle. Fans pun geram dibuatnya. Pasalnya di laga ini MU nyaris tanpa kreativitas, keberanian, dan kepercayaan diri untuk berkreasi di kotak penalti. Newcastle pun dibilang nihil. Alhasil selama 45 menit pertama, Manchester United hanya mengandalkan permainan langsung ke depan yang seringnya diredam oleh tim tamu. Sementara setelah jeda, MU tidak bisa membongkar pertahanan blok rendah Newcastle. Sampai pertandingan berakhir, tidak ada satupun gol berhasil diciptakan kedua tim. Manchester United dan Newcastle harus puas berbagi 1 poin. Sebuah pujian diberikan Paul Parker kepada Alejandro Garnacho. Ia menilai winger muda Manchester United itu mirip dengan Ryan Giggs di masa mudanya. Banyak yang percaya bahwa Alejandro Garnacho bakal jadi pemain top di Manchester United. Sang winger dinilai memiliki bakat yang istimewa. Paul Parker menjadi salah satu sosok yang terkesan pada Garnacho. Ia menilai winger muda itu sangat mirip dengan Ryan Giggs. Pada kesempatan yang sama, Parker juga memberikan pesan kepada Erik ten Hag. Ia ingin sang manajer lebih banyak memberikan jam bermain untuk Alejandro Garnacho. Sebuah pengakuan dibuat Frenkie de Jong. Gelandang timnas Belanda itu mengaku mendapatkan tekanan yang besar agar lekas meninggalkan Barcelona. Kepada Ziggo Sport, De Jong mengakui bahwa ia memang mendapatkan tekanan yang besar untuk meninggalkan Barcelona. Ia bahkan secara terbuka mengakui bahwa Joan Laporta ingin sang gelandang untuk lekas cabut dari Camp Nou. Namun Frenkie de Jong sendiri menegaskan bahwa ia tidak terpengaruh sama sekali dengan tekanan-tekanan tersebut. Ia menyebut bahwa ia sudah membulatkan tekad untuk bertahan di Barcelona. Jadi ia tidak gentar dengan tekanan-tekanan yang menghantui dirinya. Laporan yang beredar di Spanyol menyebut bahwa Barcelona belum menyerah untuk menjual Frenkie de Jong. Sang gelandang dilaporkan bakal diuangkan oleh El Blaugrana di tahun 2023, di mana MU jadi tim terdepan untuk mendapatkan jasanya. Rencana AC Milan untuk mempertahankan Rafael Leao menemui kendala baru. Manchester United dilaporkan tertarik untuk meminang sang winger di tahun 2023 nanti. The Mirror mengklaim bahwa ada peminat baru untuk jasa Rafael Leao. Manchester United disebut kepincut atas jasa sang winger. Menurut laporan tersebut, Manchester United sangat tertarik untuk mengamankan jasa Leao. Mereka menilai Leao memiliki penampilan yang impresif. Mereka juga terkesan karena Leao bisa bermain di beberapa posisi di lini serang. Erik ten Hag menilai Leao bisa menjadi tambahan yang bagus untuk lini serang MU. Jadi ia tertarik untuk mengamankan jasanya. Menurut laporan yang sama, Manchester United cukup pede bisa mengamankan jasa Rafael Leao di tahun 2023 nanti. Ini disebabkan proses negosiasi kontrak baru Rafael Leao di AC Milan masih macet. Kedua pihak masih belum kunjung sepakat terkait nominal kontrak sang winger. MU dikabarkan akan memanfaatkan situasi tersebut untuk merayu Rafael Leao agar mau pindah ke Old Trafford di tahun depan. Manchester United sendiri harus siap dana yang tidak sedikit jika mereka serius ingin membajak Rafael Leao. Sang pemain dikabarkan bisa menghabiskan dana 70 juta euro di tahun 2023 nanti. Spekulasi baru beredar mengenai perburuan striker baru Manchester United. Setan Merah dilaporkan kini menaruh minat pada bomber Inter Milan Lautaro Martinez. Gazzetta dello Sport mengklaim bahwa MU kini mengarahkan radar mereka ke Italia. Setan Merah disebut tertarik untuk mengamankan jasa Lautaro Martinez. Menurut laporan tersebut, Manchester United sudah lama menaruh perhatian kepada Martinez. Mereka mengamati perkembangan sang striker selama di Inter Milan. Mereka terkesan dengan perkembangan sang striker dalam 2 tahun terakhir. Erik ten Hag merasa Martinez cocok dengan gaya bermainnya, jadi ia tertarik merekrutnya. Laporan yang sama mengklaim bahwa MU benar-benar serius ingin meminang jasa Martinez. Setan Merah dilaporkan sudah menghubungi agen sang striker. Mereka sudah menanyakan ketersediaan sang striker di tahun 2023. Pihak Martinez dilaporkan tertarik bermain di Inggris, jadi mereka meladeni permintaan Setan Merah untuk bernegosiasi.
Inter Milan dilaporkan hanya mau melepaskan sang striker ke MU jika setan merah menawar di atas 100 juta euro.